Salam saudaraku, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-81, dan di episode ke-81 ini saya ingin membahas satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul orang Kristen atau seorang hamba Tuhan sama seperti seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Nats Alkitab terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6 yang berbunyi demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini sebenarnya lebih cocok ditujukan kepada hamba Tuhan, karena kita tahu bahwa Timotius adalah anak didiknya Rasul Paulus ya. Rasul Paulus adalah mentornya Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda, yang perlu diberi arahan, nasihat, dan masukan-masukan ya. Jadi di dalam surat Timotius ini lebih banyak masukan-masukan yang ditujukan kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan ya, nasihat untuk seorang hamba Tuhan. Jadi sebenarnya ayat ini lebih cocok ditujukan kepada hamba Tuhan, tapi sebenarnya juga bisa diterapkan bagi orang awam, orang Kristen. Dan saudara kasih Tuhan, jadi sebenarnya ayat ini lebih cocok ditujukan kepada para hamba Tuhan, tapi bisa juga untuk orang-orang Kristen ya. Nah saudara, untuk menjelaskan satu kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya perumpamaan tentang lalang dan gandum, kambing dan domba, dan kemudian burung pipit di udara untuk menggambarkan tentang kekhawatiran dan sebagainya. Jadi ada banyak perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus yang mengambil segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga demikian juga Rasul Paulus, ketika dia menulis suratnya, tidak jarang juga Rasul Paulus memakai hal-hal yang ada di sekeliling ya, di dalam sekeliling kehidupan masyarakat ya. Dan kali ini Rasul Paulus mengambil contoh dari beberapa pekerjaan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjelaskan beberapa kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat ini, maka Rasul Paulus memakai 3 profesi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, profesi yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam untuk mengajarkan satu kebenaran kepada para hamba Tuhan, terutama pada waktu itu kepada Timotius. Yaitu yang pertama adalah seorang prajurit, ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Dan profesi yang kedua yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan kebenaran, seorang olahragawan ya. Jadi yang kedua adalah orang yang berprofesi sebagai atlet atau olahragawan. Dan yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan yang ketiga, profesi yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan satu kebenaran adalah profesi sebagai seorang petani. Jadi kalau kita menyimpulkan di sini bahwa seorang hamba Tuhan sama seperti seorang prajurit, sama seperti seorang olahragawan, dan sama seperti seorang petani. Atau kalau diterapkan dalam kehidupan orang-orang Kristen yang awam, maka seorang Kristen sama seperti seorang prajurit, seorang Kristen yang baik sama seperti seorang olahragawan, dan seorang Kristen itu sama seperti seorang petani ya. Jadi bisa diterapkan untuk hamba Tuhan, bisa diterapkan kepada orang-orang Kristen pada umumnya ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kepada 3 profesi ini, ada hal-hal yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan satu hal lewat satu profesi yang dia pilih, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani ya. Jadi melalui profesi-profesi ini, maka
Ada hal-hal yang ingin ditekankan dan ingin dijelaskan Rasul Paulus kepada kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seorang hamba Tuhan atau seorang Kristen yang pertama sama seperti seorang prajurit. Kita kembali baca ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang hamba Tuhan atau seorang Kristen adalah sama seperti seorang prajurit. Ya, prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dikatakan di dalam ayat ini, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Di dalam ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang, ya, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, ya. Jadi seorang prajurit itu yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya adalah seorang prajurit yang siap ditempatkan di mana saja. Ya. Maksud daripada Rasul Paulus di sini adalah bahwa seorang hamba Tuhan itu sama seperti seorang prajurit, jadi tidak memusingkan dirinya. Seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya sendiri. Kalau misalnya komandannya itu atau komandannya itu menempatkan dia di medan pertempuran, entah itu yang paling depan, entah itu di tengah atau di belakang, atau dia pergi ke tempat-tempat yang sulit, dia tidak bisa berkata, saya tidak mau, saya tidak bisa. Waduh, tempat itu sulit. Waduh, saya nggak suka di sana. Waduh, iklimnya nggak cocok sama saya. Waduh, nggak bisa ngomong gitu, saudara. Dia tidak boleh memusingkan dirinya sendiri. Dia harus taat dan patuh kepada komandannya, kepada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, ya, oleh negara. Itulah seorang prajurit. Nah, demikian juga seorang hamba Tuhan jika ditempatkan di tempat yang sulit, kebetulan harus ditempatkan di desa, apa boleh buat, ya. Kalau memang Tuhan itu kan komandan kita, ya, bukan organisasi yang menjadi komandan kita, tapi Tuhan. Tapi kalau Tuhan bisa juga pakai organisasi kita, ya. Nah, lewat organisasi kita Tuhan menempatkan kita, mungkin kita ditempatkan di pelosok, di pedalaman. Jika Tuhan menghendaki kita di sana, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak suka di sini. Tuhan, gajinya kecil. Tuhan, fasilitasnya nggak ada listrik, nggak ada kulkas. Buang air besar harus ke sungai. Ya, nggak bisa gitu, saudara. Ya, seorang prajurit itu kalau ditempatkan misalnya diutus oleh negara harus bertempur di Afghanistan misalnya. Ya, nggak bisa berkata, waduh, di sana berbahaya. Aduh, di sana saya bisa mati konyol. Nggak bisa ngomong gitu. Ya, itu resikonya seorang prajurit. Aduh, di sana nggak ada AC, itunya tempat tidurnya tidak ada kasur, harus tidur di hutan, buang air besarnya harus ke sungai. Ya. Di sana itu saya nggak ada yang kenal, nggak ada teman dan lain sebagainya. Waduh, itu bisa dapat cap 5 jari dari komandannya di pipinya. Kamu ini mau camping, mau jalan-jalan, mau tamasya, apa mau bertempur, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, begitulah seorang prajurit. Seharusnya kita hamba Tuhan sama seperti seorang prajurit. Nggak boleh memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Tuhan, kalau saya di sana gaji berapa? Waduh Tuhan, saya nggak suka di pedalaman. Waduh Tuhan, saya nggak suka di sini dan sebagainya. Nggak bisa, saudara. Seorang hamba Tuhan yang sejati sama seperti seorang prajurit. Ya, dan juga seorang prajurit itu seperti begini, misalnya kalau dibutuhkan tenaganya harus segera turun ke medan pertempuran tengah malam misalnya, dia harus siap, ya kan? Tidak pandang waktu, tidak pandang cuacanya hujan atau bersalju atau tidak bersalju atau seperti apa, tidak peduli. Pokoknya kalau dia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dia harus pergi. Demikian juga seorang hamba Tuhan, kalau tengah malam ada pelayanan, ada jemaat yang sakit, hampir meninggal, kita harus pergi melayani. Kalau jam 1, jam 2 subuh ada jemaat yang minta pelayanan, misalnya kecelakaan di rumah sakit lagi kritis, mau dibaptis saat itu juga karena sudah tidak ada waktu, mau nggak mau kita harus mengorbankan jam tidur kita untuk melayani orang itu. Itulah prajurit, saudara. Jadi tidak memusingkan soal-soal penghidupannya, tidak memikirkan wah gajinya berapa dan sebagainya. Pokoknya komandan menyuruh kita pergi,
laksanakan tugas, siap komandan. Ya, jadi komandan kita adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan utus kita kemanapun, dengan fasilitas yang minim, dengan gaji yang kecil, dengan keadaan yang seadanya, yang sebenarnya kita tidak suka daerah itu, mungkin saudara diutus ke pedalaman Papua, atau di pedalaman di Kalimantan Barat ini, mau nggak mau, seorang prajurit harus melaksanakan. Itu maksud daripada Rasul Paulus ini. Suratnya kepada seorang hamba Tuhan yang masih muda yang bernama Timotius, seorang prajurit. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang prajurit? Bukan hanya dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, dia juga harus taat kepada komandannya. Ya, dia harus punya ketaatan. Jadi seorang prajurit itu sangat taat kepada komandannya. Ya, kalau kita melihat di dalam latihan dan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam tugas mereka, seorang prajurit itu betul-betul taat kepada atasannya. Ya, kalau bertemu hormat, ya, lapor Pak Komandan dan sebagainya, ya. Begitulah. Dan kita juga sebagai seorang hamba Tuhan harus belajar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang prajurit harus rela menderita, dikatakan dalam ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Apa yang bisa kita pelajari lagi dari seorang prajurit adalah dia rela menderita. Ya, dia rela menderita demi untuk bisa berkenan kepada komandannya dan melaksanakan tugas-tugasnya. Dia rela menderita. Waktu latihan dia pagi-pagi sudah bangun jam 3 subuh atau jam 2 subuh atau jam 4 subuh, itu harus sudah bangun, sit up, push up, ya, lari, jogging, ya, memegang senjata dan sebagainya. Ya, dia harus belajar untuk taat. Dia belajar untuk disiplin, ya. Nah, jadi begitulah seorang hamba Tuhan semestinya, saudara. Dan seorang hamba Tuhan itu punya mental baja, ditempatkan dimanapun, menghadapi situasi seperti apapun, dalam keadaan medan yang berat seperti apapun, dia harus tahan banting, ya kan? Nah, ada banyak hamba Tuhan yang setelah keluar dari sekolah kita nggak pelayanan lagi. Kenapa? Waduh, karena apa? Karena gajinya kecil lah katanya. Waduh, karena fasilitasnya ini itu nggak ada lah. Waduh, karena penduduk di tempat itu garang-garang lah. Waduh, karena takut dengan cacing, takut dengan binatang, ya, takut dengan hantu, nggak berani tidur sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya kabur dari pelayanan. Wah, itu mentalnya mental kerupuk, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, ini hamba Tuhan nggak boleh begitu. Seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang baik harus punya mental baja. Di dalam pemberitaan Injil kita kadang-kadang kan sering ditolak orang, saudara. Kita ditolak, kita dilecehkan, kita diremehkan, itu sering. Dan kita harus punya mental baja untuk menghadapi itu. Itulah mental seorang prajurit, ya. Makanya Rasul Paulus bilang, kamu, hai Timotius, anakku, kamu seorang hamba Tuhan, kamu harus jadi seperti seorang prajurit. Yang rela menderita, yang taat pada komandannya, taat kepada Tuhan. Yang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan kehidupannya, yang tidak memikirkan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, dan harus siap ditempatkan dimanapun dan harus punya mental baja seperti seorang prajurit. Ya, kalau seorang prajurit itu nggak punya mental baja, waduh, kacau. Dalam peperangan pasti dia akan kabur ketika menghadapi musuh, dan musuh itu kelihatannya lebih kuat dan musuh itu kelihatannya lebih canggih peralatannya. Langsung lari tunggang langgang. Padahal belum tentu juga mereka menang, ya kan? Ya, belum dilawan, itu kan mental kerupuk. Nah, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan kita harus seperti seorang prajurit, kata Rasul Paulus. Dan yang kedua, seorang Kristen sama seperti seorang olahragawan, ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua, orang Kristen atau seorang hamba Tuhan sama seperti seorang olahragawan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari seorang olahragawan adalah latihan, disiplin, penguasaan diri.
Mungkin ada banyak hal lain, tapi saya hanya cukup menyebutkan 3 hal ini saja. Latihan. Kalau kita melihat atlet-atlet yang bertanding di Olimpiade atau bertanding di liga sepak bola, liga Inggris, liga manapun seluruh dunia, seorang atlet lah, entah itu atlet lari, atlet renang, sepak bola, voli, apapun saudara sebut, mereka adalah orang-orang yang setiap hari harus berlatih, melatih tubuh mereka, ya, melatih fisik mereka, mental mereka, keahlian mereka, keterampilan mereka, terus diasah tekniknya sehingga mereka bisa menjadi seorang juara. Seorang Lionel Messi itu dari umur 12 tahun harus sudah merantau ke Spanyol dari Argentina demi menjadi seorang atlet, seorang olahragawan, seorang pesepak bola yang hebat. Dan hari ini dia adalah seorang pemain terbaik dunia yang sudah mendapatkan banyak titel juara dan juga penghargaan-penghargaan pribadi. Nah, itu butuh sebuah pengorbanan. Seorang atlet, saudara, yang memenangkan kejuaraan, dia adalah seorang atlet yang bekerja keras, yang latihan pada pagi hari, latihan mungkin pada siang hari, latihan pada sore hari. Seorang petinju mungkin harus setiap hari dia harus berlari sejauh belasan kilometer satu hari. Supaya sebagai seorang petinju dia perlu napas yang kuat, dia perlu terus bergerak. Ya, jadi dia harus melatih nafasnya, kekuatan fisiknya. Mungkin dia juga ke gym, ya, dia juga harus angkat besi dan sebagainya untuk melatih otot-ototnya. Nah, padahal latihan itu kan tidak enak, saudara, ya. Kalau berlari sampai berkilo-kilometer, itu kadang-kadang kan perut jadi sakit, napas jadi sesak, ya, jadi capek, lelah. Tapi bagaimana lagi supaya bisa juara? Dia harus latihan. Tapi kalau dia tidak latihan, maka dia pasti akan kalah di dalam pertandingan. Dengan mudah sekali akan dikalahkan oleh musuh-musuh. Oleh sebab itu, seorang hamba Tuhan harus melatih diri seperti seorang olahragawan. Melatih diri apa? Baca Alkitab, belajar firman, harus melatih diri untuk belajar, baca buku, ya, nonton siaran YouTube, khotbah-khotbah, tafsiran-tafsiran dan sebagainya. Dan melatih diri juga untuk berdoa. Ya, kadang-kadang kalau pagi-pagi bangun kan malas rasanya, apalagi kelelahan, capek, ya. Rasanya pengen tidur lagi, rasanya pengen gak berdoa, bangun langsung melakukan semua aktivitas. Tetapi kita harus latihan, melatih diri kita untuk berdoa, untuk baca firman, untuk ibadah. Ibadah itu juga harus dilatih, saudara. Kalau nggak dilatih, kebablasan, malas ibadah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur karena saya pernah didik di sebuah gereja yang sangat disiplin. Gembala sidang saya sangat disiplin, yang menuntut kami untuk terus melatih diri supaya membaca Alkitab, ya, doa pagi. Kami setiap pagi di gereja kami pada waktu itu, di waktu saya jadi staf gereja 3 tahun, setiap pagi jam 5 subuh kami ada doa subuh. Dan saya tukang buka pintu. Jam 4:30 subuh saya sudah bangun untuk persiapan semuanya, buka pintu gereja dan sebagainya untuk jemaat datang berdoa. Nah, saudara, latihan itu sangat berguna kepada saya sampai hari ini sehingga saya bisa belajar untuk bisa punya kedisiplinan untuk bersaat teduh dan berdoa kepada Tuhan di pagi hari. Dan seorang olahragawan adalah seorang yang bekerja keras, orang yang sangat disiplin, ya. Dia harus disiplin dengan waktunya, tidak seperti orang-orang awam, orang-orang biasa yang mungkin terserah bangun jam berapa, yang mungkin nggak ada aturannya, kemana-mana, keluyuran, semalaman sampai subuh, ya, baru pulang. Nggak bisa. Seorang atlet nggak bisa seperti itu. Dia harus tidur jam sekian, dia harus bangun jam sekian, dia sangat disiplin dengan makanannya. Makanannya harus dijaga, tidak boleh makan sembarangan, apalagi kalau mau bertanding, nggak bisa makan sembarangan, dia harus disiplin. Dan dia juga harus punya penguasaan diri. Maunya sih, ya, ikut teman-teman nongkrong sampai subuh atau minum minuman keras seperti mereka, tapi seorang atlet nggak bisa, ya. Seorang lain ngerokok, dia enggak, ya kan. Dia harus menjaga nafasnya supaya kuat, jadi nggak boleh ngerokok, ya. Dan bahkan
Para atlet yang masuk ke akademi sepak bola dari kecil, mereka sudah belajar dalam penguasaan diri. Di mana teman-teman yang lain bisa bebas di luar sana, main sepuas-puasnya, pacaran, apa segala macam, kebut-kebutan kemana-mana. Mereka nggak bisa, mereka ada di camp latihan, setiap hari harus berlatih. Mereka harus menguasai diri dengan segala keinginan mereka untuk meredam ya keinginan-keinginan untuk bersenang-senang. Ya, pasti ada waktu bersenang-senang, tapi mereka lebih cenderung lebih banyak waktu untuk menguasai diri, nggak seperti orang lain gitu. Kira-kira kehidupannya agak beda ya, karena harus latihan supaya bisa jadi seorang juara. Saya ambil contoh misalnya seperti seorang Christian saja, seorang petinju legenda Indonesia misalnya. Ya mungkin dia suka makan bakso. Kalau makan bakso itu dia suka makan sambal mungkin ya. Mungkin kalau makan sambal mungkin harus 2 sendok sambalnya, ya kan. Nah, mungkin itulah hobi dan selera makannya mungkin. Tapi seorang Christian harus menguasai diri dan harus melatih dirinya supaya tidak makan dengan pola makan seperti itu. Kenapa? Kalau dia tidak bisa menguasai diri, walaupun dia latihan sekuat tenaga lari 20 km satu hari pun, itu jadi percuma. Kalau misalnya dia tidak bisa menguasai diri dengan pola makannya. Misalnya 1 jam sebelum pertandingan atau 3 jam sebelum pertandingan dia makan bakso karena dia suka makan bakso misalnya, dia tidak bisa menguasai diri, lalu dia makan bakso banyak-banyak, lalu sambalnya 3 sendok karena dia suka yang pedas misalnya. Apa yang terjadi? Waktu pertandingan tiba, 3 jam setelah dia makan sambal dan makan bakso itu, waktu pertandingan tiba melawan petinju dari Amerika misalnya, dan dia harus mempertahankan sabuk juaranya. Apa yang terjadi? Dia mewakili Indonesia dan petinju yang menjadi lawannya mewakili negaranya juga. Dan ketika naik ring, tiba-tiba ronde ketiga, tiba-tiba dia sakit perut, saudara. Bukan karena ditinju oleh musuh. Sakit perut karena apa? Kebanyakan makan sambal. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia bilang, wasit minta izin, saya mau ke belakang, mau buang air besar. Nggak bisa dong saudara-saudara. Apalagi kalau misalnya pas dia lagi mulai sakit perut, tiba-tiba ditinju perutnya oleh musuhnya. Waduh, kebayang nggak saudara, tiba-tiba dia mencret di situ dan ringnya penuh dengan kotoran dan bau kuning-kuning di mana-mana. Saudara bisa bayangkan? Sangat memalukan. Oleh sebab itu ketika akan bertanding, Christian menahan diri supaya dia jangan sampai mempermalukan dirinya dan juga mempermalukan negaranya. Dia harus melatih diri sedemikian rupa, menguasai diri. Jangan makan sambal, jangan makan bakso sebelum bertanding, walaupun dia suka, ya kan. Kalau habis pertanding ya terserah aja, ya kan. Tapi sebelum pertandingan dimulai, dia harus jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, tidurnya tidak boleh kemalaman. Makanannya juga harus sesuai dengan kalori-kalorinya. Makan ini boleh, makan ini nggak boleh, supaya berat badannya ideal gitu. Itulah seorang olahragawan. Demikian juga seorang hamba Tuhan haruslah rajin melatih diri untuk ibadah, untuk berdoa, untuk disiplin di dalam menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, banyak belajar firman Tuhan. Itu harus dijaga. Kedisiplinan dan penguasaan diri. Kadang-kadang di kampung itu kan ketika ada gawai atau ada pesta-pesta pernikahan, pesta-pesta panen padi, itu biasanya di kampung itu kan jemaat itu menghidangkan minuman keras, ya, seperti itu, wak arak dan sebagainya. Nah, seorang hamba Tuhan harus menguasai diri. Nggak boleh kalau saudara sudah mengajarkan jangan minum minuman keras, jangan saudara sentuh, ya kan. Wah, udahlah, cempalek sedikit-sedikit, ada menghargai tuan rumah, minum setengah gelas. Nanti rumah yang kedua setengah gelas, rumah yang ketiga setengah gelas, rumah yang keempat setengah gelas. Ternyata ada 20 rumah, saudara tidak sadar sudah menghabiskan 10 gelas, dan akhirnya saudara teler, dan itu sangat mempermalukan nama Tuhan. Tidak jadi kesaksian, ya kan? Harus menguasai diri. Saya pernah berjumpa seorang hamba Tuhan yang baru tamat sekolah Alkitab. Dia menggantikan saya melayani di suatu tempat. Ya, saya waktu itu melayani 3 tempat sekaligus, pagi, siang, sore. Dan kebetulan karena saya sudah keteteran, nggak bisa melayani lagi semua tempat itu, dan jadi ada hamba Tuhan yang menggantikan saya di 2 tempat itu. Nah, hamba Tuhan yang satunya bagus, tapi yang satunya ini wah agak beda ya. Dia dulu mantan pemabuk dan dia juga dulu adalah mantan preman ya.
tapi ternyata masuk sekolah Alkitab rupanya belum bertobat. Ya. Apa yang terjadi? Saudara-saudara jemaat menceritakan kepada saya bahwa malam minggu dia begadang dengan teman-temannya di kafe, minum arak, minum tuak, minum bir, sampai subuh baru pulang dan sudah teler. Jadi ketika dia sudah teler subuh-subuh itu jemaat jam 9 pagi itu mau ibadah, gereja belum dibuka, pintu pastori belum dibuka, dia masih tidur ngorok. Saudara bayangkan jam ibadah, jemaat yang membangunkan dia. Bangun Pak, kita mau ibadah Pak. Waduh, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dia matanya masih merah. Wah, baru sadar dia itu hari Minggu. Dan kemudian dia baru mau persiapan, baru mau mandi, Jumat sudah nunggu dia. Bayangkan saudara. Akhirnya kami terpaksa mengeluarkan dia. Karena sifat yang tidak disiplin seperti itu. Kami terpaksa mengeluarkannya karena sangat memalukan ya. Dan saya tidak tahu apakah melayani atau tidak lagi hari ini. Saya tidak tahu. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan seperti itu, saudara? Enggak bisa. Saudara, seorang hamba Tuhan adalah seperti seorang olahragawan. Saudara harus latih saudara. Kuasai dirimu. Ya, jangan hidup seperti orang-orang dunia. Apalagi kamu hamba Tuhan, kerohanianmu harus lebih bagus daripada jemaat sebenarnya. Kedisiplinanmu, penguasaan dirimu. Ya, makanya saudara hati-hati sebagai seorang hamba Tuhan. Ingat, kamu harus melatih dirimu untuk belajar firman Tuhan, berdoa, disiplin di dalam penguasaan diri. Hati-hati. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan sama seperti seorang olahragawan. Ya, jika kita ingin berhasil dalam kehidupan rohani, jasmani, rumah tangga, kita harus belajar melatih diri seperti para atlet. Melatih diri untuk berdoa, ibadah, baca firman, pelayanan, dan lain-lain. Jika ingin berbuat jahat, tidak perlu kita diajar dan tidak perlu kita dilatih. Tapi untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kita harus melatih diri kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Kristen atau seorang hamba Tuhan sama seperti seorang petani. Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang dapat kita pelajari dari seorang petani adalah kesabarannya dalam menantikan hasil benih yang dia tabur. Ya, mungkin kenapa Rasul Paulus memilih profesi petani yang dipakai di sini? Karena dia mungkin ingin menjelaskan bagaimana seorang petani yang pertama adalah seorang yang sabar, ulet dan tekun. Ya. Mungkin yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus ini adalah kesabaran, ketekunan, dan keuletan. Kita lihat ya bagaimana seorang petani begitu sabar. Ya. Kalau dia menanam benih itu mulai tumbuh, kadang-kadang datang predator ya, seperti babi hutan, seperti ayam ya, dan sebagainya. Itu bisa tikus ya, mengacak-ngacak dan memakan benih-benih yang baru tumbuh itu. Nah, menghancurkan benih-benih yang baru tumbuh itu. Nah, dia harus mengulang lagi. Nah, bagaimana dia harus membuka lahan dari menebang kayu, membakar, mengumpulkan ranting-ranting, membersihkan. Kemudian setelah ditanam, dipupuk, ada hama, disemprot ya dengan pestisida dan sebagainya. Ada rumput harus dicabut. Pokoknya susah jadi petani. Tidak mudah. Harus sabar, harus tekun, harus telaten, harus ulet. Nah, mungkin ini yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus kepada para hamba Tuhan pada waktu itu kepada Timotius, bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan harus sabar, tekun, telaten, ulet. Ketika kita menabur benih di ladang pelayanan kita, kepada jemaat-jemaat yang kita layani, kita menaburkan benih-benih firman, kebenaran-kebenaran yang kita harapkan supaya hidup mereka bertumbuh, hidup mereka berbuah, hidup mereka itu betul-betul berubah dan hidup baru. Tapi bertahun-tahun kita melakukan itu, enggak kunjung-kunjung berubah juga jemaatnya. Sudah 5 tahun, udah khotbah yang keras, udah khotbah yang lembut, udah berbagai macam metode dipakai, enggak berubah-berubah juga, enggak ngerti-ngerti juga. Ya, begitu bebalnya. Nah, saudara, disinilah sifat seorang petani harus ada pada diri kita, yaitu kesabaran, ketekunan, keuletan, pantang menyerah.
Walaupun petani itu gagal panen, dia akan coba lagi, ya kan. Dan dia sabar itu menunggu benih yang dia tabur. Mungkin kalau untuk padi misalnya harus 4 bulan, ada yang 6 bulan. Dan kalau dia menanam tanaman yang keras seperti kelapa sawit, kelapa, atau pinang, atau buah-buahan seperti mangga dan sebagainya, atau durian, wah itu lama itu, mungkin 4 tahun 5 tahun. Durian kalau yang durian hutan itu bisa 25 tahun, 70 tahun kadang-kadang baru bisa menikmati hasilnya. Bayangkan. Jadi menjadi seorang petani itu harus sabar, saudara. Tidak boleh mudah putus asa. Nah, demikian juga di dalam pelayanan. Ketika kita menabur di dalam pelayanan dengan air mata, kita tidak dihargai, apa yang kita sampaikan tidak didengar, jemaat masih tetap bebal, tidak mau berubah. Disitulah sifat seorang petani harus ada pada diri kita. Sabar, tekun, ulet, tidak menyerah, ya. Terus membersihkan lahannya, coba lagi, tanam lagi, tunggu lagi. Dan saudara-saudara, seorang petani, dia menanam, dia menabur, dia membersihkan, dia memupuk. Dan siapa yang menumbuhkannya? Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan benih-benih itu menjadi pohon. Menjadi pohon itu pada akhirnya menjadi berbuah. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita tekun, kita sabar seperti seorang petani, kita hanya menabur, merawat sebaik-baiknya, maka yang akan memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Tuhan akan bekerja dan memberikan buah, memberkati sehingga berbuah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada benih yang ditabur akan dituai dalam sehari. Enggak ada. Tanaman apapun ditabur 1 hari di tanah, besoknya, lusanya langsung dituai. Enggak ada. Butuh minimal itu seperti bayam aja itu minimal. Ya sekitar 25 hari, 20 hari, 30 hari. Yang paling cepat itu sayur-sayuran itu 20 hari minimal. Sudah paling cepat ya. Enggak ada. Semuanya butuh proses. Demikian juga di dalam pelayanan itu butuh proses. Kalau saudara belum melihat hasilnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sabar. 10 tahun, sabar. Bahkan saya ketika mempelajari bagaimana Injil masuk ke Papua oleh 2 orang hamba Tuhan dari Jerman, ya. Mereka butuh 20 tahun baru bisa membaptis 1 orang, bisa memenangkan 1 orang. Bayangkan. Demikian juga di daerah Afrika seperti David Livingstone ceritanya itu ya. Dia perlu 10 tahun untuk bisa memenangkan 1 orang dan sebagainya. Seperti di Sumatera saat ini orang-orang Batak itu dimenangkan oleh Nomensen itu sebelumnya sudah banyak hamba Tuhan yang masuk yang terbunuh dan sebagainya itu sebelum Nomensen. Saudara kasih lihat, segalanya tidak bisa instan. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa supaya kita harus sabar seperti seorang petani di dalam pelayanan. Nah, saat ini mungkin kita sudah menabur kebenaran, kita sudah berusaha hidup benar, tapi kita belum melihat hasilnya. Kita harus sabar seperti seorang petani. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara terus tekun, terus sabar dengan karakter seorang petani ini, saya percaya apa yang saudara tabur, saudara rawat, saudara pupuk, pasti akan menghasilkan suatu saat nanti. Dan dalam hasil yang akan saudara tuai itu ada 3 tempat yang luar biasa. Yang pertama adalah di dalam area kehidupan saudara secara pribadi. Kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan yang setia melayani di daerah terpencil kah atau di perkotaan kan dimanapun, kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan yang ulet, sabar, tekun di dalam pelayanan, tidak mudah menyerah, walaupun banyak tantangan, tidak mudah langsung main kabur gitu, saudara akan menikmati hasilnya. Secara pribadi saudara akan diberkati Tuhan dengan melihat hasil-hasil pelayanan di dalam pelayanan saudara. Percayalah, saya sudah melihat banyak hamba Tuhan yang bertahan dalam pelayanan, mereka diberkati Tuhan luar biasa, dalam kehidupan sehari-harinya diberkati Tuhan. Ya, datang nol, tidak punya apa-apa, tapi hari ini gereja mereka sudah bagus, gedung sudah terbangun, pastorinya bagus, sudah punya fasilitas ini itu dan sebagainya. Dulunya nggak ada dan tertati-tati, ya, makan aja susah, tapi sekarang berlimpah-limpah. Ya, itu berkat jasmani atau berkat yang bisa dialami di dalam kehidupan fisik, ya. Tapi juga saudara yang kasih Tuhan,
Kalau kita tekun sabar di dalam menabur benih, maka kita juga akan menuai bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi orang-orang yang kita layani, kita akan lihat, kita akan menuai, saudara. Orang-orang yang kita layani, kehidupan mereka akan mulai berubah. Kehidupan mereka juga akan mulai diberkati. Jemaat yang kita layani yang dulunya miskin, sekarang mulai diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang dulu suka membangkang, yang suka mabuk, minum minuman keras, berkelahi, bertengkar, hidup kawin cerai dan sebagainya. Dan kalau kita sabar untuk terus mendidik mereka, ya seperti seorang petani, terus menabur benih yang baik, maka saudara akan melihat perubahan-perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Asal saudara menjaga kekudusan, hidup benar, bisa menjadi teladan, saudara sabar dan terus menabur benih. Saya percaya orang yang saudara layani akan berubah hidupnya. Tuhan yang akan merubah mereka, bukan kita yang merubah mereka. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dan Tuhan yang akan memberikan hasil untuk pelayanan. Saudara akan bisa melihat bagaimana orang-orang yang dulunya jahat, orang-orang yang dulu yang tidak peduli dengan gereja, orang yang acuh tak acuh dengan pelayanan saudara. Kalau saudara tekun dan terus melayani dengan setia, maka mereka akan saudara lihat sendiri. Perubahan-perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan jadi orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka akan jadi orang-orang yang antusias dengan pelayanan. Mereka akan jadi orang-orang yang yakin bahwa mereka diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, dan hasil pelayanan yang ketiga yang bisa saudara tuai suatu saat nanti adalah upah yang besar di sorga. Oh, ini haleluya. Percayalah bahwa ketika saudara melayani dengan setia, dengan fasilitas minim, dengan gaji pas-pasan, dengan kehidupan yang sederhana, percayalah saudara, semakin banyak saudara menderita bagi Kristus, semakin besar upah saudara di sorga sana yang akan diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Apalagi saudara sudah meninggalkan banyak hal seperti murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes yang meninggalkan segala-galanya untuk ikut Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Saudara akan menerima upah yang sangat besar di sorga. Tuhan Yesus bahkan berkata, upahmu 100 kali lipat, bahkan upahmu adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara, inilah yang indah. Kalau saudara setia menabur benih dan terus merawat dan terus setia di ladang pelayanan Tuhan, maka berkat akan saudara lihat dalam kehidupan pribadi saudara, dan saudara akan melihat orang-orang yang saudara layani akan diberkati Tuhan dan kehidupan mereka berubah. Dan yang ketiga, saudara akan melihat upah yang besar itu akan Tuhan berikan bagi saudara di dalam kerajaan sorga. Oh haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, seperti inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada para hamba-hamba Tuhan dan kepada orang-orang Kristen, bahwa kita ini para hamba Tuhan dan orang Kristen sama seperti seorang prajurit, sama seperti seorang olahragawan yang harus giat berlatih, dan sama seperti seorang petani yang harus sabar, tekun, ulet. Seorang prajurit yang tunduk kepada komandannya, yang tidak pusing dengan soal-soal penghidupannya, yang siap ditempatkan dimanapun, yang punya mental baja, yang tidak mudah menyerah, yang bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan orang-orang yang siap ditempatkan dimanapun. Seharusnya seorang hamba Tuhan seperti itu. Nggak boleh cengeng, harus seperti seorang prajurit. Nah saudara yang kasih Tuhan, inilah kesimpulan yang bisa kita dapatkan, kebenaran yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca ini. Saudara, marilah kita menjadi hamba Tuhan, seorang Kristen, seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, dan seperti seorang petani yang pada suatu saat nanti kita akan menerima upah, hasil, dan menuai. Haleluya. Amin.